So, hai semuanya, welcome back di Strategi Room bareng gue Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang paling sering disepelekan, tapi sering kali ini jadi penentu hidup matinya eksekusi strategi. Komunikasi yang efektif. Ya, tapi sebelum ngomongin ke sana, kayaknya minggu ini udah mulai banyak aktivitas lomba-lomba gitu ya Bro ya. Iya, persiapan banyak ya. Ini apa namanya 17-an. Iya benar. Ya, dan di dalam lomba itu juga biasanya nih ada disisip-sisipin mengenai perlombaan komunikasi antar peserta gitu ya. Kayak tadi nih gue lomba bagaimana seorang ketua lombanya ini kan kita bagi-bagi nih pesertanya ya, itu mengkomunikasikan dengan baik ke anggota timnya nih dalam perlombaan itu. Dan ini cukup relevan sebenarnya dengan apa yang akan kita omongin malam hari ini Bro. Jadi karena ngomongin komunikasi yang efektif itu kan terkait dengan bagaimana kita punya strategi itu bisa terdeliver message-nya pada saat eksekusinya nanti. Karena strategi yang gagal bukan juga karena idenya yang jelek, tapi biasanya juga karena message yang nggak nyampe atau malah nyampe tapi nggak, susah dimengerti gitu Bro sama stakeholder yang lain gitu. Nah ini nih gue ngerti nih. Ini ingat kalau misalnya kita lagi outbound atau lomba-lomba yang modelnya itu dibarisin dari depan ke belakang, ntar dibisikin ngomongnya apa, sampai ke depan itu contohnya. Udah antara yang belakang paling belakang sama yang paling depan itu message sudah sama sekali beda artinya. Nah, kalau dibikin simpel nih ya, komunikasi kan proses nyampein pesan dari A ke B tadi, dari berbagai macam orang, kemudian dideretin yang di belakang dibisikin apa sampai ke depan jadi apa gitu message-nya. Nah, supaya sama-sama ngerti. Nah, dalam konteks strategi, kita kan bukan cuma ngerti nih, harus ada alignment dan aksi. Iya. Karena di dunia bisnis kayak kita ini, komunikasi kan berarti pesan yang bisa sampai ke semua level di organisasi itu kan. Betul. Baik dari sisi BOD sampai ke benar-benar level yang di front line gitu loh. Dengan bahasa-bahasa yang memang nyambung dan gampang dimengerti oleh mereka, ya kan? Iya, betul. Makanya itulah. Ya, terus. Nah, gue sering bilang begini, strategi itu tanpa komunikasi itu kayak, ya lu tau lah, nyiapin peta tapi lu nggak tahu, nggak ngasih tahu ke tim lu rutenya mau lewat mana. Jadi mereka kan jalan masing-masing, yang tujuannya pasti ya nggak kecapek dan ujung-ujungnya ada yang nyasar kemana, yang satu kemana, yang lain kemana gitu Bro. Atau malah yang satu ini kok jalannya makin lama makin kecil ya kan. Kalau di peta kita semua pernah ngalamin gitu ya. Dikomunikasikan sama Google Maps gitu, atau dikomunikasikan sama Waze gitu ya sebagai penentu arah gitu ya. Tapi makin lama kok jalannya makin kecil ya, pakai mobil lagi. Nah, gua dulu pernah naik mobil gitu ya ke arah Anyer. Nah, terus sama Waze itu dilewatin kebun sawit. Nah, ini kan makanya kenapa komunikasi itu penting dan bikin strategi jadi nyata, karena dia jadi jembatan antara strategi intent ya di atas kertas sama execution di lapangan. Nah, kalau miss ya KPI melenceng, prioritasnya jadi kebalik, ya ujung-ujungnya apa? Buang-buang budget lah gitu. Iya. Karena message-nya nggak nyampe gitu betul, kan. Betul. Kita coba cari contoh yang nyata ya di bisnis case kita coba ambil di Toyota lah ya. Kita coba cek gitu lah. Lu pernah dengar yang namanya Hoshin Kanri nggak? Belum. Nah, Hoshin Kanri itu yang dipunya oleh Toyota, itu mereka kayak punya framework yang digunakan untuk komunikasi strategi ya, yang detail tapi cukup simple. Jadi menarik banget nih. Menarik. Semua target tahunan yang ada di Toyota ini dengan pakai frameworknya Hoshin Kanri ini itu di cascade sampai ke tiap level, dan itu pakai bahasa-bahasa yang cukup relevan dan mudah dimengerti oleh semua level tersebut di tiap fungsinya gitu. Wah, menarik. Itu berarti sampai ke level misalnya kan bahasanya beda ya. Kalau di level strategi, di BOD,
turun ke bawah di sampai ke building operasional level sampai bahkan operasional level. Mereka kan pasti Iya. bicara dengan bahasa yang mungkin sedikit berbeda karena fungsi dan peran mereka masing-masing. Nah, gini, gue jadi inget tuh di Apple waktu eranya Steve Jobs dulu ya, karena dia kan komunikator ulung ya, jadi visinya mereka waktu berubah dari membesarkan diri dari keterpurukan ya kan, sempat terpuruk dengan visi think different. Itu bukan cuma tagline iklan, tapi dia ulang-ulang di semua rapat, semua produk, semua presentasi ke tim. Kita harus berpikir berbeda, think different. Jadi bukan cuma orang marketing yang hafal, sampai engineer, sampai orang operasional yang ada di lapangan, orang warehouse, mereka tahu kenapa mereka bikin produk tersebut gitu loh. Ya, dan itu Steve Jobs itu benar-benar salah satu favorit gue banget. Dan karena hasil yang dipakai caranya Steve Jobs ini, ada banget omongan gue ya, Steve Jobs ini itu hasilnya apa coba? Konsistensi brand dan eksekusinya solid banget di Apple, ya kan? Betul. Nah, kalau kita mau bikin strategic builder nih, dari komunikasi yang efektif, ada beberapa poin kunci. Yang pertama pasti clarity, pesannya harus jelas, nggak ribet, nggak bulet, tapi juga nyambung sama realitas di tim. Di lapangan seperti apa sih gitu. Yang kedua, konsistensi, disampaikan berulang-ulang di berbagai macam platform, kesempatan, konsisten, bukan cuman diomongin. Tapi konsistensi itu juga sampai ya dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga yang harus jelas dalam berkomunikasi adalah konteks. Kenapa ini penting? Nah, kaitkan dengan visi misinya, dengan tujuan besarnya apa, sehingga karyawan di level paling bawah pun ngerti ini arah mana, konteksnya apa gitu kan. Dan yang keempat, kita channel nih, medium yang tepat, ada town hall, ada grup WA, ada dashboard. Ini sering banget kita pakai nih. Betul. Nah, mungkin atau misalnya kalau misalnya pakai Microsoft produk ya mungkin pakai Microsoft Teams gitu ya. Dan yang terakhir itu check back. Ada feedback, ada pesan-pesan. Kita pastikan bahwa pesan-pesan itu ketika disampaikan itu dipahami. Bukan cuma iya, tapi ya di atas kertas ya cuma diomongin aja, ketika dijalanin nggak dijalanin gitu loh. Ini bener nggak? Itu cuma cari aman doang ya. Gitu. Apa kalau dulu bilangnya tuh namanya ABS ya, asal Bapak senang gitu kan. Asal Bapak senang aja gitu. Untuk besok Bapak lupa. ABL berarti ya. Ayo. Bener banget. Jadi kalau lu lihat gitu ya, dari konteks 5C tadi, clarity, konsistensi, konteks, channel, dan check back itu untuk bikin komunikasi yang efektif sebagai strategic builder. Kita jadi punya sebuah kesimpulan bahwa strategi itu cuma separuh daripada story atau cerita kita, ya kan? Separuh lainnya adalah gimana caranya kita itu bikin orang believe sama kita dan mau jalan bareng tentunya. Gitu. Jadi, dan itu nggak bisa tanpa kalau kita punya cara komunikasi yang efektif. Jadi ini penting banget nih di strategic builder kita di segmen kita kali ini ya, bro ya. Iya, benar. Nah ini makanya ketika kita bicara tentang komunikasi yang efektif ya, kan itu tidak bisa dicapai kecuali memang leadernya ngerti cara berkomunikasi yang efektif. Level bawahnya ngerti cara berkomunikasi efektif dengan timnya. Makanya ketika kita bicara tentang leveling dan sebagainya, salah satu tugas dari leaders creates leaders adalah memastikan bahwa the next generation of leaders itu mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah ini kayaknya kita lumayan nih kita bahasnya ya. Kayaknya cukup buat episode kali ini, kita bahas bagaimana tanpa komunikasi efektif strategi kita tidak akan bisa kita jalankan. Iya, jadi strategi yang hebat itu percuma kalau gagal dikomunikasikan. Itu betul, kan poinnya. Betul banget bro. Kira-kira next episode kita mau bahas apa nih? Strategi alignment aja kali ya, menarik. Boleh. Karena lanjutan dari komunikasi yang efektif ini. Nah, kan lanjutannya bagaimana agar strategi yang kita sampaikan itu selaras kan gitu. Strategic alignment kan intinya tentang keselarasan. Mudah-mudahan kita bisa bahas insya Allah di pekan depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers, bye. Bye, thank you semua.